Terus semangat. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ya. Walidhalika kana ono sopo arbabul basairi. Walidhalika lan mengkon qaul rasul. Nah, masih menyambung ke qaul rasul tadi. Kana anak sopo arbabul basairi piro-piro kang duweni peninggal hati. Nah, orang yang memang hatinya sudah dibukakan sama Allah Ta'ala, paham nggak? Bukan dukun, bukan. Nah, orang yang hatinya sudah dibukakan sama Allah Ta'ala, sudah punya akses langsung ke langit gitu loh, bro. Nah, menurut orang-orang yang dapat guru julukan atau yang masuk dalam kategori arbabul basair, itu mereka berpendapat gini. Idza aklabat nalikane madep alaihim ingatase arbabul basair opo adunya hazinu mangka podo susah sopo arbabul basair wa idza aqbala lan arikalane teka alaihim ingatase arbabul basair al faqiru kefakiran farihu mangka podo bunga sopo arbabul basair. Menurut bagi orang yang sudah masuk dalam kategori arbabul basair, orang-orang yang memang hatinya sudah dibukakan sama Allah Ta'ala, paham nggak? Yang ke Allah Ta'ala tuh sudah ya aksesnya sudah enak gitu loh. Itu bagi kaum mereka itu apa? Tidak terlambat apabila didatangkan dunia kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan titipan dunia nih, dapat rezeki segala macam, mereka tuh sedih. Paham nggak? Sedih. Karena apa? Tugas mereka tuh makin banyak. Untuk fokus bisa ibadah sama Allah Ta'ala aja itu udah menjaganya sulit, ya kan? Apalagi ketiban dunia. Sebab ketika kita mendapatkan rezeki dunia, kita itu dituntut untuk bagaimana mampu mengalokasikannya dengan baik dan tepat, mengeluarkannya dengan bijaksana dan tepat. Sebab salah-salah itu tadi dihisap. Yalah, bagi orang seperti itu ini makin PR, makin ruwet, nggak mau pusing-pusing seperti itu, Jak. Tapi itu bagi arbabul kita mah bukan, kita sih ya udah jalani aja hidup. Yang penting bisa tetap ibadah sama Allah Ta'ala dan menebar kebaikan manfaat. Itu udah maksimal sekali orang bagi kita nih. Ini kan hal yang paling puncak yang bisa kita lakukan ini bisa manfaat buat orang lain kan, bisa menebar kebaikan. Sudah puncak-puncaknya. Pencapaian orang awam itu. Pasti kalau kita memang ditakdirkan Allah Ta'ala, Mas Ahim, lah saatnya naik pangkat, nanti juga ada arahan. Nah ini ada kaidah ketika saya dulu ngaji. Ada kaidahnya gini. Mubahatul awam sayyi'atul abror, wa hasanatul abror sayyi'atul muqarrabin. Mubahatul awam, sesuatu hal yang menurut orang awam itu biasa dan nggak apa-apa, itu sayyi'atul abror. Bagi seorang orang yang orang-orang yang ngaji abror tuh orang ngaji al-kasfat tabina itu nggak bagus. Contoh, bagi orang awam cuma pakai celana pendek, ya, telanjang dada, duduk sambil ngerokok di pinggir jalan, biasa aja, ya kan? Tapi bagi seorang abror yang dalam ikhtiar langkah tahapan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ini kan kita lagi proses nih, memperbaiki diri, nafaati, bagus nggak seperti itu? Nggak dosa, kita udah nggak ngomongin dosa, nggak etis, ya kah? Nah, tapi bagi orang awam ya biasa aja. Wa hasanatul abror sayyi'atul muqarrabin. Dan sesuatu yang menurut kita bagus biasa aja, bagi orang yang muqarrabin nggak bagus. Bagi orang yang muqarrabin itu benar-benar iya. Ya. Jadi semakin tinggi kedekatan kita sama Allah, maka Allah juga akan menjaga lingkungan kita secara otomatis. Satu,
lingkungan kita akan dijaga sama Allah Ta'ala. Pola pikir kita juga akan dijaga sama Allah Ta'ala. Itu buktinya tuh. Kalau kita memang, jadi kalau kita merasa makom kita sudah tinggi, tapi pola pikir masih seperti punya, ya kita ketipu. The real. Ya, kalau kita memang sudah diberikan izin Allah Ta'ala menjadi kekasihnya, dan diberikan tempat yang dekat sama Allah Ta'ala, kita tuh sama orang yang gak mau nyakitin, malah ketemu sama orang tuh pengen ngedoain, gak mau nyinggung, pengennya berbuat baik, gitu loh. Itu akan dijaga dengan sendirinya. Nggak suka menghujat, gitu loh Pak. Ketika hadir forum-forum itu dirasa banyak mudorotnya karena banyak ngomongin orang terus, yo, dia akan secara tidak langsung tubuhnya menolak. Jangan di situ, paham nggak? Jadi tubuh kita tuh nggak jauh beda seperti smartphone. Ketika kita sudah terinstall aplikasi itu bisa kita jalankan. Paham ya? Nah, orang-orang yang arbabul basair ketika diberikan dunia datang kepadanya. Apa? Khazinu, bersedih mereka. Wa idza aqbala alaihim al-faqru farihu. Tapi ketika kefakiran datang mereka, nggak punya duit nih, malah senang. Ya kan? Kayak Uwais Al-Qarni itu gak punya harta beliau kan, beli baju yang ada karena beliau nggak mau dihisap, mumet hisap nanti. Dan masyhur Uwais Al-Qarni itu adalah salah satu wali, aku bilang wali, yang nggak mau salaman. Jadi di pengetahuan baru, ketika kita nggak mau salam sama orang, aku pengikut Uwais Al-Qarni. Jangan salah, Uwais Al-Qarni itu orang yang alim luar biasa, solehnya luar biasa. Beliau nggak mau salaman karena apa? Orang salaman itu kalau artinya nggak bener, rusak. Saya nih, ya mungkin saya cuma menang duluan belajar aja sebenarnya. Gayanya ada mejanya. Salaman sama anak cewek itu, anak cewek nyium tangan sama saya, hati saya kan gerentet, iya kah? Jujur lah, benar nggak? Makanya salaman itu sebenarnya bagi orang-orang sekelas kalau memperhatikan benar-benar, gue nggak mau takut daripada hati saya nanti malah gerentet, malah ketika kok orang ini nggak mau cium tangan saya atau salamannya aneh, nanti takutnya gerentet hatinya, mending gak usah salaman aja sudah. Tuh Baisal, tapi bukan seperti itu yang beliau udah bisa nota hati. Cuman itu bahasa guyonnya lah. Ketika kita nggak bersalam sama orang, sorry, aku pengikut Uwais Al-Qarni, aku nggak bersalaman. Ya kan gitu. Ini bahaya loh. Apalagi orang yang sudah terbiasa dicium tangannya. Ketika ketemu sama orang, tangannya nggak dicium, sudah. Ya kan? Gara-gara salaman loh. Tapi itu hanya salah satu cara, lihat aja. Tapi kalau kita tidak mau salaman, orang yang kita hadapi itu lebih tersinggung, lebih dosa lagi. Ya kalau jadi bingung nih, serba salah. Salaman tak? Ya udah. Nah ini guyon tadi. Wa qaulu lan dawu sapa arbabul basair. Nah, orang-orang yang arbabul basair ketika dapat dunia malah sedih, ketika datang kefakiran tidak ada dunia malah senang. Dan mereka ketika datang kefakiran itu mereka berucap, wa qalu marhaban bi syi'ari salihin. Wah, selamat datang wahai kemiskinan. Di mana kemiskinan ini adalah syiar yang muslim. Seperti itu. Karena gini loh, berbicara masalah kemiskinan ya, yang namanya mati kan sudah digariskan sama Allah. Bahkan yang namanya rezeki itu ini, ketika umur saja tidak akan meleset kapan jatuhnya, kapan tibanya, begitu juga dengan rezeki seharusnya. Ya, umur nih, kita kan percaya umur itu tidak akan meleset jatuhnya, tibanya. Sampai nih sudah ditetapkan matinya hari ini tanggal segini, itu nggak akan meleset, ya kan? Lah tapi seharusnya
pemahaman dan keyakinan kita tentang itu terhadap bab rezeki juga harusnya sama. Ketika umur dan kematian aja nggak bakal meleset, ya kan? Berarti rezeki pun nggak bakal meleset. Makanya bahasa orang-orang tua kita zaman dulu, ayam aja cuma bisa matok-matok tanah gitu tuh. Tapi dia cangkal, rajin terus, ya akhirnya dapat juga. Ayam tuh. Apalagi manusia yang punya kemampuan berdiplomasi, komunikasi, masa nggak bisa bahasa itu. Oke. Wa qalu marhaban bi syi'ari sholihin. Faqad qala Allah Ta'ala, maka teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akrama. Ing dawuh fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akrama. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.